Hai, halo, selamat datang kembali di channel Ken and Bram The Series. Kita masih di edisi kriminal ya. Dan kasus kita kali ini kembali berasal dari negeri Tunisia. Kasusnya sendiri gak serem-serem amat sih, gak ada korban jiwanya. Tapi menurut aku kasus ini tuh geli-geli gimana gitu loh. Dan yang pasti kasus ini akan menambah wawasan kita tentang dunia transgender, yang ternyata mereka itu sebegitu effortnya untuk menggapai impian. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita simak ceritanya. Tokoh utama kita kali ini bernama Ali Abdallah. Dia lahir pada tahun 1986 di kota Bizerte, Tunisia. Ali ini anak tunggal dan orang tuanya lumayan berada. Meski anak tunggal, alih-alih memanjakan, orang tua Ali justru menggembleng serta membekali Ali dengan ilmu agama yang lumayan mumpuni, sekaligus mengajarkan gaya hidup sederhana. Usaha mereka sepertinya sukses. Ali tumbuh menjadi pribadi yang penurut. Meski saat itu hidupnya berkecukupan, tapi Ali tak suka keluyuran. Dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk belajar di sekolah, madrasah, dan di rumah. Ali sama sekali tak memiliki teman tongkrongan. Bisa dibilang Ali ini orangnya kuper. Masalah mulai datang ketika ayah Ali meninggal pada tahun 1999. Usaha warisannya menjadi kocar-kacir karena tidak ada yang bisa mengelola. Karena memang selama ini baik Ali maupun Marwah hanya menghabiskan waktunya di seputar aktivitas agama. Soal usaha sepenuhnya dikelola oleh ayahnya. Alhasil sekarang usaha itu ya bangkrut. Perekonomian mereka turun drastis. Ali dan Marwah harus pontang-panting mencukupi kebutuhan. Mereka bahkan sempat tinggal di kontrakan. Meski begitu, kepribadian Ali tetap tak berubah. Dia masih menjadi anak rumahan dan gak suka keluyuran. Karena tak memiliki kemampuan bisnis, saat itu keinginan Ali adalah menjadi anggota polisi. Dia pun rutin mendaftar setiap kepolisian membuka calon anggota baru. Berhubung Ali cuma modal nekat, hasilnya ya selalu gagal. Sedangkan Ibu Marwah sendiri juga tak berdaya apa-apa atas keinginan anaknya. Beliau cuma bisa mendoakan saja. Tak terasa 10 tahun sudah Ali dan Marwah hidup dalam kesusahan. Beruntungnya pada tahun 2009, doa Ibu Marwah terkabul. Ali diterima menjadi anggota polisi. Perekonomian mereka sedikit pulih, setidaknya nggak perlu pusing dengan kebutuhan harian. Setahun kemudian, pada tahun 2010, Ibu Marwah dinikahi duda kaya raya yang juga memiliki anak tunggal bernama Alpen. Usianya 15 tahun lebih muda dari Ali. Sekarang kehidupan Ibu Marwah dan Ali benar-benar pulih, bahkan lebih mentereng lagi. Karena selain menjadi bagian dari keluarga orang kaya, Ali juga berpangkat polisi. Sayang, pernikahan Ibu Marwah tak bertahan lama. Sekitar setahun kemudian, suaminya meninggal karena kecelakaan. Selesai dikebumikan, 2 orang pengacara mengumpulkan anggota keluarga almarhum untuk dibacakan surat wasiat. Isi surat itu berbunyi sebuah permintaan agar Ibu Marwah tidak memutus hubungan kekeluargaan yang sudah ada, sekaligus menyerahkan semua aset yang ada kepada Ibu Marwah untuk mengelolanya. Dan kelak semua aset itu boleh dibagi rata untuk kedua anak mereka, yakni Ali dan Alpen. Sepertinya suami baru Ibu Marwah ini percaya betul kepadanya hingga rela menyerahkan semua asetnya. Alhasil, Ali dan Marwah tetap tinggal di rumah itu bersama Alpen. Berbeda dengan usaha suaminya terdahulu yang berbentuk primer, usaha suami baru Ibu Marwah ini berwujud pialang saham. Jadi Ibu Marwah tidak perlu repot-repot ngurus, tinggal rebahan uangnya sudah jalan. Dan hal itu tentu berimbas pada profil Ali yang semakin moncreng. Selain berseragam polisi, Ali adalah pewaris pialang saham.
Tentu banyak cewek yang cenat-cenut melihatnya. Tapi Ali masih santai saja. Dia tetap anak rumahan yang gak suka keluyuran. Kepribadiannya sama sekali tak berubah. Hari-hari pun berlalu, tak terasa sudah masuk tahun 2019. Usia Ali sudah 30-an dan dia belum menikah. Orang-orang bingung apakah Ali sudah punya calon atau belum, karena mereka tidak pernah sekalipun melihat Ali jalan dengan seorang wanita, kecuali ibunya. Banyak yang menggosipkannya, tapi Ali masih kalem-kalem saja. Ibunya juga tidak mendesak Ali untuk segera menikah. Bahkan jika ada tetangga yang bertanya, dengan santainya Ibu Marwa menjawab, "Nanti kalau sudah waktunya juga bakal ketemu dengan jodohnya." Ya begitulah gaya hidup Ibu Marwa dan putranya. Mau miskin mau kaya, mereka tetap kalem-kalem saja, gak pernah kemakan omongan tetangga. Masuk ke tahun 2020, seorang gadis cantik mendekati Ali. Namanya Nesma Genin. Dia wanita tulen dan bekerja di bea cukai pelabuhan, yang kata orang-orang itu lahan basah, banyak duitnya. Berbeda dengan Ali yang tetap sederhana meski sedang kaya, kalau Nesma ini penampilannya cetar membahana. Paha dan udel diumbar kemana-mana. Dandanannya menor, kalau jalan dadanya digoyang-goyangin sedikit. Pokoknya Nesma ini tipe-tipe cewek gendit lah. Dan sepertinya dia mendekati Ali karena tahu nominal warisan yang bakal diterima. Pun begitu, Ali menyambutnya dengan hangat. Mereka pun menjalin hubungan beberapa bulan, lalu kemudian Ali bermaksud meningkatkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Sebagai permulaan, Ali mengajak Nesma menemui ibunya. Tentu Nesma sumringah karena mangsanya sudah masuk perangkap. Dan akhirnya Nesma berkunjung juga ke rumah Ali. Tapi konyolnya, dia datang masih dengan mengenakan pakaian seksi. Melihat itu, Ibu Marwa langsung pasang muka masam. Tapi namanya juga tamu, masa diusir begitu saja. Dengan berat hati, Ibu Marwa pun menemui Nesma. Dan yang lebih konyol lagi, di tengah obrolan dengan calon mertua, Nesma malah mengangkat kaki dan sesekali tertawa cekikian. Mungkin kebiasaan nongki sudah mendarah daging di hidupnya hingga dia lupa sedang bicara dengan siapa. Selepas Nesma pulang, Ibu Marwa bilang sama Ali kalau dirinya tidak mau punya mantu kayak Nesma. Cara berpakaiannya tidak islami serta tidak tahu diri. Meski saat ini sudah masanya berumah tangga, tapi bukan berarti asal milih calon istri. Sabar saja, nanti kalau sudah waktunya juga bakal ketemu dengan yang pas. Begitu pesan Ibu Marwa kepada Ali. Masih dengan kepolosannya, Ali menemui Nesma dan menyampaikan keberatan dari ibunya. Nesma tentu tak ingin kehilangan mangsa. Dia berjanji pada Ali untuk memperbaiki diri dan nanti dia akan menemui Ibu Marwa guna menjelaskan semuanya. Bulan berikutnya, Ali mendapat tugas dinas keluar kota selama 3 bulan. Kesempatan ini digunakan Nesma untuk menemui Ibu Marwa. Alih-alih sungkem minta maaf, Nesma justru mencecar Ibu Marwa. Di puncak kemarahannya, Nesma bilang begini, "Kenapa kamu mempermasalahkan pakaianku? Aku begini tapi masih bisa jaga diri. Di luar sana banyak gadis yang berpakaian islami tapi kelakuannya ngeri. Kau sudah tua tahu apa?" Tapi Ibu Marwa tidak menanggapi kemarahan Nesma. Dengan santai Ibu Marwa bilang, "Pokoknya aku tidak mau punya mantu kayak kamu, titik." Mendengar itu, Nesma tersulut emosinya. Dia lalu mengayunkan tangan hendak menampar Ibu Marwa. Beruntungnya Elben yang saat itu duduk di samping Ibu Marwa langsung gerak cepat menangkis tangan Nesma. Dia lalu mendorong Nesma keluar dari rumah. Setelah kejadian itu, Ibu Marwa langsung menghubungi Ali dan menyampaikan kejadian yang barusan terjadi. Dengan tegas, Ibu Marwa menyuruh Ali memutus hubungan dengan Nesma.
Ali yang polos langsung menghubungi Nesma dan memarahinya. Saat itu Nesma sempat nangis-nangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi keputusan Ali sudah fix, dia tidak mau lagi berhubungan dengan Nesma. Masuk ke tahun 2021, saat pandemi sedang gencar-gencarnya, negara Tunisia menerapkan lockdown di beberapa kota termasuk kota Bizerte, tempat tinggal Ali. Berhubung situasi sedang lockdown, Ali lebih banyak menganggur di rumah. Nah, waktu yang luang ini digunakan Ali untuk berselancar di dunia maya. Dia masuk ke aplikasi Kencan menggunakan akun Facebook miliknya. Di aplikasi Kencan itu, Ali mengirim pesan ke banyak gadis. Dari sekian banyak cewek yang dia ajak berbincang-bincang, ada satu yang berlanjut ke video callan hingga ketiduran. Gadis itu bernama Silme, parasnya manis dan cara berpakaiannya islami. Ali yakin Ibu Marwa pasti akan merestuinya. Tak terasa video callan mereka sudah berjalan berbulan-bulan hingga masuk ke tahun 2022, saat pandemi sudah mereda dan lockdown pun telah dibuka. Ali bermaksud mendatangi kota Shefek, tempat tinggal Silme, tapi Silme melarangnya. Dia beralasan kalau dirinya masih tinggal di kontrakan kecil, malu katanya. Biar dirinya saja yang mengunjungi rumah Ali. Tentu Ali mempersilahkan, dan dia bermaksud membelikan Silme tiket pesawat. Karena jarak dari kota Shefek ke kota Bizerte lumayan jauh, sekitar 500 km. Tapi ini pun ditolak oleh Silme. Dia bilang kalau dirinya belum berhak menerima apapun dari Ali. Tentu Ali makin kesesem dengan sikap Silme, karena selain manis, ternyata Silme ini jujur dan tidak matre. Begitu yang ada di pikiran Ali saat itu. Akhirnya Silme berkunjung juga ke rumah Ali. Dia datang dengan pakaian yang syar'i, tutur katanya lemah lembut dan sangat sopan. Di tengah perbincangan, Ibu Marwa menanyakan tentang keluarganya. Silme bercerita jika dirinya yatim piatu, sejak kecil hidup di panti asuhan dan sampai sekarang belum tahu siapa orang tuanya. Apalagi paman atau bibi, dia sama sekali tak punya. Silme juga bercerita jika saat ini dia bekerja di sebuah perusahaan asuransi jiwa yang ada di kota Shefek. Tampaknya Ibu Marwa kesengsem dengan profil dan sifat dari Silme. Dia menyuruh Ali untuk segera melamarnya. Seperti biasa, Ali dengan kepolosannya langsung menghubungi Silme dan menyampaikan pesan dari ibunya. Waktu itu Silme tidak langsung mengiyakan. Dia minta waktu seminggu untuk memikirkannya. Alah, gaya-gayaan minta waktu seminggu biar gak dikatain murahan aja. Padahal aslinya ya hayu gas. Dan seminggu kemudian Silme beneran mengiyakan ajakan Ali untuk menikah. Kurang lebih 1 bulan diskusi tentang pernikahan berjalan. Akhirnya disepakati tanggal pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023. Dan nanti setelah menikah, Silme tak perlu bekerja, cukup menjadi ibu rumah tangga menemani Ibu Marwa di rumahnya. Di tengah penantian hari pernikahan, tiba-tiba Ali dipanggil oleh atasan. Dia diberitahu jika dirinya mulai tanggal 1 Januari 2023 akan ditugaskan di luar kota selama 6 bulan guna memberikan pelatihan kepada para polisi muda. Dan Ali tidak boleh pulang sebelum tugas itu selesai, kecuali ada urusan mendesak. Ali merasa dilema. Di satu sisi dia senang karena tugas itu akan menjadi sarana kenaikan pangkatnya. Tapi di sisi lain dia jadi tidak bisa melaksanakan akad pernikahan. Kemudian Ali merundingkan hal itu dengan keluarganya, termasuk Silme juga tentunya. Awalnya Ali ingin agar pernikahannya dipercepat bulan November, tapi Silme menolak. Katanya masih ada tanggung jawab pekerjaan yang harus dia selesaikan.
Dia ingin menyelesaikan pekerjaan itu terlebih dulu, baru kemudian resign. Kemungkinan pekerjaan itu baru selesai pada pertengahan bulan Desember. Sebuah alasan yang masuk akal serta sulit dibantah. Dan akhirnya mereka sepakat tanggal pernikahan diganti tanggal 28 Desember 2022. Tiba waktunya Ali dan Silme menikah. Seperti umumnya orang-orang, Ali pun mengajak Silme untuk malam pertama. Tapi Silme menolak, katanya dia lagi biasanya semingguan baru bersih. Tapi seminggu lagi Ali kan sudah berangkat tugas keluar kota. Kalau gitu malam pertamanya ya ditunda saja sampai tugas negara selesai. Masih ada banyak waktu untuk bersenang-senang. Silme menenangkan Ali dengan lemah lembut. Ali pun hanya bisa nurut, ya habis mau apa lagi. Setelah Ali berangkat keluar kota, Silme menjalani hari-hari di rumah mertuanya dengan sangat baik. Dia benar-benar menunjukkan sisi kewanitaannya, seolah-olah dia sadar diri akan posisinya di rumah itu. Bulan pun berganti dan tak pernah ada masalah apapun di sana. Sampai suatu hari saat Elben lagi gabut, dia iseng membuka akun Facebooknya. Dari situ Elben lalu mengklik mesin pencari teman. Nah, mesin ini kemudian merekomendasikan teman bersama kepada Elben. Tertarik dengan itu, kemudian Elben men-scroll satu persatu akun yang sudah ditampilkan. Jemari Elben berhenti pada satu akun yang foto profilnya sekilas mirip dengan kakak iparnya. Setelah diklik, ternyata itu foto seorang pria dan nama yang dipakai juga nama pria, yakni Amir Parek. Sepertinya akun tersebut juga sudah tidak aktif karena postingan terakhirnya pada tahun 2015. Elben sejenak memperhatikan beberapa foto pria tersebut. Setelah diamat-amati, emang perawakannya mirip banget dengan kakak iparnya, Silme. Elben kemudian mencoba mengkonfirmasikan akun manakah yang telah menjadi teman bersama antara dia dan akun pria tersebut. Setelah diklik, ternyata benar, yang muncul adalah akun Silme yang memang sudah berteman dengan akun Elben. Rasa penasaran Elben belum terpuaskan. Kemudian dia membuka akun Silme. Isinya ya foto-foto Silme yang sekarang, lengkap dengan baju-baju syar'inya. Yang membuat Elben semakin penasaran adalah sebuah foto yang dikomen oleh seseorang. Isi komennya begini: "Wah, makin sempurna saja. Hijab itu benar-benar menutupi kelelakianmu." Kata kelelakianmu lah yang menimbulkan tanda tanya besar bagi Elben. Dia lalu meneliti lagi semua postingan Silme, bahkan sampai yang beberapa tahun yang lalu. Dari penelusurannya itu, Elben menemukan lagi sebuah foto Silme yang komenannya sangat vulgar. Isi komenan itu begini: "Awas, jangan banyak gerak, nanti anumu sobek." Nah, komenan ini dikomen lagi sama akun yang lain. Loh, emang anunya sudah jadi anu ya? Iya, baru 2 minggu kemarin dirubah jadi anu. Loh, bukannya bulan Agustus baru mau dioperasi anunya? Emang sengaja dipercepat, soalnya tahun depan dia mau nikah, biar nanti pas malam pertama anunya bisa langsung dipakai. Komen-komenan itu diakhiri dengan emot tawa dari masing-masing akun. Sedikit informasi buat teman-teman, kalau dalam komenan tadi kata anu ditulis dengan kata-kata yang vulgar, bukan dengan bahasa isyarat anu dan anu. Elben tentu shock dengan penemuan itu, tapi dia tidak langsung heboh. Elben masih berupaya mencari bukti-bukti lain yang bisa menguatkan dugaannya jika Silme adalah laki-laki. Elben kemudian memberanikan diri mengirim pesan ke akun yang komen-komenan tadi dengan cara berpura-pura menjadi bencong juga. Pesan pertama Elben bunyinya gini:
Sis, kalau mau bikin anu jadi anu caranya gimana ya? Ternyata direspon, serius loh. Dan percakapan itu pun berlanjut selama 2 minggu. Setelah Elpen yakin jika bencong tersebut telah termakan umpannya, dia langsung melancarkan pertanyaan yang menjurus. Salah satu pertanyaan Elpen yang mendapat respon serius istrinya seperti ini. Tapi kecantikan Silme kayaknya alami deh. Kata siapa? Dia itu dulu laki-laki, namanya Amir Barek. Sekarang jadi wanita, namanya Silme. Semua aku yang ngurus, makanya aku tahu. Bencong itu tidak hanya menjelaskan dengan kata-kata, tapi juga melampirkan foto perbandingan saat Silme masih laki-laki dengan Silme yang sudah menjadi wanita. Dan foto itu bukan cuma memperlihatkan wajah saja, tapi juga memperlihatkan dada serta anunya yang sudah bertransformasi. Berbekal informasi ini, Elpen lalu menghubungi Ali dan menyampaikan temuannya. Tapi respon Ali justru di luar dugaan. Alah, bilang aja kamu iri dengan kecantikannya. Kamu pasti pengen juga kan punya istri cantik kayak dia. Merasa tidak mendapat dukungan, Elpen kemudian mengadu pada Ibu Marwa. Tapi Ibu Marwa justru tampak kebingungan. Dia balik bertanya, emang bisa ya laki-laki diubah jadi wanita? Kamu tuh ada-ada saja. Karena tidak ada yang mendukung temuannya, Elpen tak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi sejak saat itu, Elpen mulai menjaga jarak dengan Silme. Dia bahkan tak mau lagi makan satu meja dengannya. Sampai seminggu kemudian, pada pukul 11 malam, saat itu Elpen sedang duduk sendirian menikmati makanan di ruang dapur. Tiba-tiba Silme menendangnya dari arah samping. Elpen pun terjungkal. Belum sempat dia berkata apa-apa, Silme langsung nyerocos. Kamu ngomong apa ke suamiku? Gak usah fitnah-fitnah deh. Adik tiri aja banyak tingkah. Kalau aku mau, bisa aja aku nyuruh suamiku buat ngusir kamu. Rupanya Silme belum tahu kalau rumah itu warisan dari ayah Elpen. Tapi Elpen tidak menanggapi ocehan Silme. Dia dengan santainya bilang gini, udah deh, ngaku aja kalau kamu itu laki-laki, Amir Barek. Elpen mengucapkan kalimat itu dengan ekspresi wajah mengejek. Silme langsung tersulut emosinya, lalu mengambil garpu yang ada di atas meja, lalu menusukkannya ke leher Elpen. Beruntungnya garpu itu menancap di leher bagian samping, tidak mengenai tenggorokannya. Mendapat serangan yang brutal, refleks Elpen menyahut pisau dapur dan langsung menusukkannya ke dada Silme. Dia menjerit kesakitan dan Ibu Marwa muncul lalu menghentikan perkelahian. Kemudian Ibu Marwa menghubungi Ali dan 15 menit kemudian polisi datang dengan membawa ambulan. Setelah lukanya dijahit, Elpen dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Sedangkan Silme, dia sempat tak sadarkan diri, tapi nyawanya masih tertolong. Silme terselamatkan oleh implan payudaranya yang lumayan besar sehingga pisau itu tak sampai mengenai organ dalamnya. Silme sendiri tidak ditahan. Dia masih tergeletak lemah di ranjang rumah sakit dengan ditemani Ibu Marwa. Keesokan paginya, Ali datang dan langsung menjenguk istri dan ibunya. Setelah mendapat keterangan dari keduanya, Ali lalu mendatangi kantor polisi dan menemui Elpen di ruang tahanan. Pada momen inilah Elpen menunjukkan hasil temuannya. Ali sendiri masih meragukan hal itu, tapi naluri kepolisiannya mendorong untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Berhubung waktu itu Ali masih terikat kontrak di luar kota, maka dia memutuskan menyewa detektif swasta. Butuh waktu hampir 2 bulan bagi detektif itu untuk mengungkap semuanya. Hasil penyelidikannya membuktikan bahwa sebenarnya Silme masih memiliki orang tua, tapi mereka sudah menghapus Silme dari kartu keluarga
karena dianggap melawan kodratnya sebagai laki-laki. Kakak Silme menambahkan jika Silme telah 2 kali melakukan operasi untuk menghilangkan kelelakiannya. Tapi Bencong yang menjadi agen Silme justru memberikan keterangan yang lebih menegangkan lagi. Dia bilang kalau Silme bukan hanya 2 kali melakukan operasi, tapi sudah 7 kali, mulai dari wajah, dada, serta anunya. Dari Bencong ini juga terkuak fakta jika Silme selama ini tidak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, tapi dia bekerja di LSM-nya para waria yang sudah terafiliasi dengan jaringan LGBT internasional. Kerjaan dari LSM itu ya mengkampanyekan kaum LGBT agar keberadaannya diakui oleh negara. Tapi berhubung Tunisia itu negara muslim, mayoritas penduduknya beragama Islam, jadi aktivitas seperti itu ya dilarang, dan status dari LSM itu sendiri ilegal. Ketika detektif itu menggeledah kos-kosan Silme, ditemukanlah 4 kartu identitas. Yang satu berjenis kelamin laki-laki dengan nama Amir Bareh. Ini adalah KTP aslinya, sedangkan yang 3 berjenis kelamin perempuan dengan nama dan alamat yang berbeda-beda, tapi fotonya Silme semua. Berarti selama ini Silme memiliki 5 kartu identitas, karena KTP yang satu lagi masih dibawa oleh Silme sendiri. Berdasarkan temuan dari detektif ini pula, hakim memutuskan jika Elben tidak bersalah karena dianggap sedang membela diri dan juga dia telah berjasa mengungkap sebuah kebohongan. Jadi Elben divonis bebas murni. Di pengadilan ini pula hakim memutuskan kalau pernikahan Ali dan Silme dibatalkan dan status Ali tetap perjaka bukan duda. Kira-kira apa ya reaksi Nesma melihat kasusnya Ali ini? Menurut aku sih Nesma tetap nongki bareng teman-temannya sambil sesekali cekikian menertawakan Ali dan Ibu Marwa, sambil bilang ke temannya, tuh kan, apa gue bilang, di luar sana banyak cewek syar'i tapi kelakuannya ngeri. Dan yang terakhir, hakim memutuskan bahwa Silme telah terbukti bersalah dengan tuduhan pemalsuan dokumen negara, penipuan, serta penganiayaan. Dia divonis 6 tahun penjara dan akan ditempatkan di penjaranya laki-laki. Gue gak sanggup ngebayangin apa yang akan dialami Silme di dalam penjara. Dia kan sudah mengganti anunya dan sekarang ditempatkan di penjaranya laki-laki. Baik-baik di sana ya manis. Tetaplah sambat, jangan pernah semangat.